Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Sahabat Rohama, bertemu lagi kita dalam kajian Sunan Abu Dawud. Babu ma yunha anhu an yustanja bihi. Bab ini menjelaskan tentang sesuatu yang dilarang oleh Nabi untuk digunakan sebagai alat istinja. Kita lihat ya. Qala haddatsana Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mauhib al-Hamdani. Qala haddatsana Mufaddal ya'ni ibn Fadalah al-Misri. An Ayyash bin Abbas al-Qatbani anna Shuyaym bin Baitan akhbarahu an Syaiban al-Qitbani anna Maslamah bin Mukhalladin ista'mala Ruwayfi' ibn Thabit ala asfalil ard. Ya. Ini Syaiban cerita bahwa Maslamah ibn Makhlad menugaskan Ruwayfi' menjadi pimpinan ya, atau wali kota atau bupati ya, seperti itu kira-kira di negara bagian bawah Mesir gitu ya, ala asfalil ard, karena cerita ini di Mesir tadi ya. Qala Syaiban fasirna ma'ahu min kumi syarikin ila Alqama. Kami berjalan bersamanya dari Kum Syarik, nama satu tempat, ke Alqama, atau min Alqama ila Kum Syarik, lupa rawinya ya. Yuridu Alqam. Faqala Ruwayfi' in kana ahaduna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudu nidwa akhihi ala anna lahu nisfa mimma yaghnam wa lana nisf. Ruwayfi' cerita dalam perjalanan ini ya, kalau saat saya belajar, sahabat Rohama ya, kalau ketemu hadis-hadis seperti ini diambil oleh tokoh-tokoh pendidikan. Kalaupun tadi pembahasan kita istinja, di sini ada ilmu transfer knowledge ya, atau ilmu mengirimkan ilmu, bagaimana cara delivery ilmu. Di sini Ruwayfi' menggunakan waktu mereka jalan dengan orang-orang yang ikut untuk mentransfer atau memberikan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan kita sekarang ya, yang membuat majelis ilmu itu sangat kaku. Ya kayak gini nih kan, kaku sekali ya. Atau talk show atau majelis tabligh akbar gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, metode seperti ini tidak banyak. Walaupun kita juga buat dari Rohama ya. Yang banyak itu lagi macul cerita hadis, lagi ngarit cerita hadis, lagi merah susu kambing cerita hadis, ya, lagi nyetek Red Sumatra cerita hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi bikin bedengan untuk kita bertani, cerita hadis Rasulullah SAW. Lagi panen jagung, cerita Rasulullah SAW. Di mobil, cerita Rasulullah SAW. Di motor, lebih banyak di aktivitas-aktivitas yang menyenangkan antar kedua belah pihak. Yang bercerita enjoy, yang mendengarkan juga enjoy. Nah, itu ya. Nah, ini mereka lagi di perjalanan. Ruwayfi' menyampaikan beberapa ilmu dari Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah SAW, terbiasa kami yang punya onta menitipkan ontanya ke saudaranya yang nggak punya onta untuk digunakan tenaga onta menghasilkan rezeki. Nanti kesepakatannya 50-50, yang punya onta dapat keuntungan 50%, yang mengelola onta dapat keuntungan 50%. Nah, itu liyatiru bihin lahu naslu warishu walil akhir al-qadah. Tsumma qala Rasulullah SAW. Ya, sahabat juga kita lihat ya. Itu tadi pembahasannya seperti itu. Kemudian si bapak sahabat ini bilang apa? Ruwayfi ini bilang, qala li Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bika ba'di. Saya berdoa semoga umurmu panjang, Ruwayfi'. Fa akhbirin nas, ceritakan nanti kepada siapapun, annahu man 'aqada lihyatahu aw taqallada watara. Siapa yang mengkepang
apa ya namanya, mengkepang setahu saya bahasa Medannya, jenggotnya, itu ya, au taqallada watara, atau dia menaruh lonceng di kudanya, awistanja biraji'in, atau dia menggunakan kotoran hewan atau kotoran manusia yang sudah kering untuk kotoran hewan yang sudah kering digunakan sebagai alat istinja, au azamin, atau tulang, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhu bari, maka sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal seperti itu berlepas diri. Sebelum kita coba melihat hikmah pendidikan lainnya, karena ada lagi di sini ya, tapi saya ingin dulu mengajak kita melihat babnya. Di sini Ruwaifi' cerita bahwa Nabi berpesan, Ruwaifi', ente ane doain panjang umur. Nanti kalau umur ente panjang, tolong sampaikan kepada siapapun bahwa jangan kalian mengkepang jenggot kalian. Jangan kalian menaruh lonceng di kuda kalian. Jangan kalian istinja dengan kotoran hewan. Nah, ini yang sesuai dengan bab. Karena saya tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti itu nanti di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, sini ada yang menarik ya. Kenapa Nabi ngomong lonceng dan kuda gitu ya? Apa nggak boleh ditaruh lonceng di kuda sebagai tanda bahwa bla 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 bla? Saya ingat betul saat mengkaji hadis ini di Sahih Muslim juga ada ini ya. Waktu itu saya baca Sahih Muslim bersama almarhum Syekh Ahmad Jabir Jibran, guru saya di Mekah. Ya, alhamdulillah saya sempat belajar dengan beliau. Beliau sempat nyeletuk gini, ini bukan masalah kuda yang berlonceng yang dilarang ya, yang ingin dijauhkan dari manusia oleh Nabi Muhammad SAW ya. Tapi apa? Loncengnya ini loh. Nah, lonceng ini jangan dibawa-bawa. Pasti ada hikmahnya, walau saya sangat dangkal ilmunya. Apalagi sekarang waktu itu sok-sok sibuk jadi udah membacanya kurang. Saya yakin ada hikmah yang luar biasa di sana kenapa lonceng ini jangan dekat-dekat dengan manusia. Syekh Ahmad Jabir Jibran pada waktu itu, jangan-jangan ini ya termasuk larangan bawa handphone kemana-mana. Karena handphone kita berdering terus gitu ya. Berdering terus. Wallahu a'lam. Saya tidak pandai mencari, mau menyimpulkan sesuatu. Cuman Syekh Ahmad Jabir Jibran mengatakan, jangan-jangan ini termasuk kalau bawa handphone kita harus jangan ada loncengnya gitu. Nah itu ya. Atau beliau mengatakan hebatnya Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman manusia ini rupanya tak bisa lepas dari lonceng. Dari yang berdering, yaitu handphone kita sekarang ini. Nah tentu sekali lagi saya hanya bercerita ya, kalau apa fatwanya, waduh. Saya benar-benar diingatkan oleh guru, jangan sembarangan berfatwa. Saya hanya bisa bercerita gitu ya. Nah itu, atau aqada lihyatahu, mengkepang jenggotnya, itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau sederhananya, kalau dikepang jenggot, sulit masuk air saat kita junub atau saat kita wudu. Atau istinja dengan kotoran hewan yang sudah kering, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, dan juga dengan istinja dengan menggunakan tulang. Tentu kita di Indonesia mudah sekali ya, alat istinja kita sangat-sangat memadai karena air kita berlimpah. Tapi walaupun begitu sahabat ruhama, jangan buang-buang air ya, jangan mubazir pemakaian air karena satu saat nanti air ini akan habis. Ya, kalau kita mubazir, kalau kita buang-buang. Nah, ya kalau nggak ada air kita bisa pakai batu. Atau di ilmu modern mungkin guru saya udah pernah saya dengar boleh menggunakan tisu dengan tata cara tertentu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.